Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karunia besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidup. Apalagi kemudian kita dalam kondisi beriman. Jadi man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang memahami dirinya dengan baik, pasti dia memahami siapa Rabbnya. Jadi hadir kita di dunia ini adalah keajaiban, menakjubkan. Itu yang Allah ingatkan langsung kepada kita di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bahkan karena pentingnya, urgensinya, ahamiyahnya perkara ini, jangan sampai kita tidak lakukan. Ingat, firman Allah semuanya sangat penting, walaupun tidak menggunakan huruf taukid di depannya. Di sini Allah menyampaikan dua huruf taukid, la qad. Saya ulang lagi, di penting jemaah sekalian. Jadi semua ayat kita perhatikan, karena itu hak, meskipun tidak pakai huruf taukid di depannya seperti innana. Nah, sekarang Allah menggunakan dua huruf taukid, laqad. Artinya pula bahwa banyak orang yang melupakan perkara ini, perlu dibentak baru dia ingat. Oh iya, begitu. Laqad, sungguh benar-benar. Begitu ya, mas sekalian. Wah, ini penting ini mas sekalian. Khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami telah ciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami proses, kata Allah, menjadi sperma yang diletakkan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ketika suami memberikan sedekah kepada istrinya, itu menuju ovum, ya, begitu ya pelajaran kita dulu. Tsumma ja'alna an-nutfata 'alaqah. Kemudian sperma ini posisinya di rahim itu menggantung, alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian alaqah ini menjadi daging, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian segumpal daging ini menjadi tulang, fakasawnal idhama lahma. Kemudian tulang ini dibungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan dia dalam bentuk yang lain, dalam bentuk kita sekarang ini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di awalnya Allah menggunakan laqad, di akhirnya Allah memuji dirinya, maha suci Allah. Jadi ingat, kalau Allah menggunakan subhanallah, tabarakallah, itu hal yang menakjubkan, istimewa. Jadi kita terlahir ini belum dalam keadaan beriman, itu sudah keajaiban. Jadi kalau kita melihat manusia, kita lihat dulu kebesaran Allah. Subhanallah. Itu kita langsung saling menghadami, sampai saling menghargai. Kita hadir dalam keadaan ajaib. Nah, perlu diingat lagi bahwa gara-gara ayat ini ahli kandungan banyak yang masuk Islam. Prosesnya baru ketahuan belakangan. Rasulullah sudah tahu tanpa ada penelitian.
Berarti memang ini bukti bahwa Al-Quran bukan tulisan Muhammad, bukan karangan Muhammad. Gimana bisa ngarang-ngarang tentang proses yang sangat menakjubkan di alam lahir? Inilah bukti bahwa Al-Quran kalamullah. Nah, jadi kita terlahir ajaib, penuh dengan keajaiban. Karena itu pantas kita akan mengalami kejadian-kejadian yang menakjubkan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang kita alami harus makin membuat kita membesarkan nama Allah, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Bertahmid ketika menyenangkan, bahkan kita berusaha juga bertahmid ketika kita mendapat musibah yang tidak menyenangkan. Seperti pelajaran dari teman-teman di Gaza yang bertahmid ketika ayahnya meninggal syahid. Alhamdulillah, ayahku sudah ke surga. Ya nangis, tetapi memuji Allah karena meninggal dalam keadaan syahid. Yang menarik adalah jemaah sekalian bahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk selalu mendapatkan keajaiban dalam hidup ini. Masya Allah, ini yang penting ya mas sekalian. Jadi Rasulullah SAW mengajari kita ya, sebagai pribadi yang lahir dalam keajaiban, maka ciptakanlah atau dapatkanlah keajaiban-keajaiban berikutnya. Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, keajaiban adalah kejadian-kejadian di luar nalar, di luar kemampuan kita. Dan berarti hanya orang-orang beriman yang mendapatkannya. Karena nantinya Allah selalu memberi kita ma'unah. Ya, ma'unah di atas kekurangan kita, di atas kelemahan kita, kedhaifan kita. Dan itu semuanya ajaib. Dan kita sudah mengalaminya insya Allah. Bukti Rasulullah meminta kita untuk mendapatkan keajaiban hidup. Dalam hadis riwayat Abi Daud dan Nasa'i, beliau mengatakan, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, du'a'u Dhinnun, doanya Dhinnun, gelar dari Nabi Yunus ya, fi batnil hut, yang ada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat zalimin. Lam yad'u bihi rajulun muslim, tidaklah berdoa dengan menyebutkan tasbih Nabi Yunus fi syai'in qad, ketika mengharapkan sesuatu. Syai' itu lafaz umum, jadi apapun problem kita, kalau boleh kita katakan yang mustahil kita mendapatkan solusinya sekalipun ya, illa stujiba lahu, pasti diijabah doanya. Jadi Rasulullah SAW itu meminta kita ini mendapatkan kekuatan di luar kemampuan kita, ya tentu dari Allah melalui doa yang harus diracik dengan doanya Nabi Yunus. Ingat loh ya, apapun persoalanmu, mungkin diantara kita masalah ekonomi belum tuntas, sudah begini masih rugi, sudah begini masih sempit. Mari doanya diracik, diramu dengan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ayah dan bunda pusing dengan anak ini, sudah masuk pesantren kah, nama sudah ini kok telah, istilahnya telah pusing. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ya, termasuk masalah Gaza yang begitu peliknya umat Islam ini, begitu lemah
Mudah-mudahan ada solusi cepat. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Pokoknya persoalan apapun nggak ada terbatas. Karena ini bukan sekedar janji Allah, tapi sudah bukti. Tolong diingat ini. Jadi tasbih Nabi Yunus ini bukan sekedar kalau begini, tidak, tapi sudah terjadi. Itu yang Allah terangkan di surah Asy-Syaffat ayat 144. Falaula annahu kana minal musabbihin. Sungguh jika dia tidak terus bertasbih, Nabi Yunus, la labitha, sungguh pasti dia akan tetap fi batnihi, tetap ada dalam perut ikan itu, ila yaumi yub'atsun. Tolong, kata Allah itu apa coba? Bukan sekedar 1000 tahun, tapi sampai hari kiamat tidak tertolong tuh Nabi Nuh, Nabi Yunus, sampai hari kiamat. Mungkin kita nggak pernah bicara tentang mustahil sampai hari kiamat, tapi Allah menyampaikannya. Saking mustahilnya itu, Nabi Yunus tidak akan mungkin selamat sampai hari kiamat, nggak ada yang bisa nolong. Tetapi ternyata ikan melepaskan Nabi Yunus. Ini fakta loh ini, mas sekalian. Karena Nabi Yunus minal musabbihin, selalu bertasbih. Ya Rahman ya Rahim. Jadi inilah keajaiban, kejadian di luar kemampuan kita, di luar nalar kita. Kita terus bertasbih jemaah sekalian bahagia. Ingat ya, persoalan apapun, apa persoalan kita, tolong lapatkan tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Teks tasbihnya itu ada di surah Al-Anbiya ayat 87. Nah, jemaah sekalian bahagia, agar kita benar-benar mengucapkan tasbih Nabi Yunus ini, mendatangkan keajaiban yang kita harapkan untuk menghadapi seluruh persoalan hidup kita yang kadang-kadang banyak di luar kemampuan kita. Tentunya memang semuanya harus dikuatkan maknanya dalam hati kita, dikuatkan maknanya dalam hati kita. Nah, di dalam tasbih Nabi Yunus ini ada 3 perkara yang ditekankan oleh Allah. La ilaha illa anta. Kita coba jelaskan sehingga pantas orang beriman itu mendapatkan keajaiban hidup. Dan puncaknya adalah keajaiban masuk surga. Nikmat yang tidak bisa dibayangkan, nggak pernah didengar, nggak pernah terlihat. Itu yang paling ajaib tentunya, minimalnya jannah. Mas sekalian, Masya Allah. Jadi yang pertama tahlil, yaitu perkuat iman kepada Allah. Yang kedua subhanak, tolong sucikan Allah. Jangan pernah suuzon kepada Allah sedetik pun, meskipun kita tergoda untuk suuzon kepada Allah. Tasbih. Yang ketiga sadar untuk selalu istighfar. Inni kuntu minadz zalimin. Jadi seluruh persoalan itu jangan suka mengkambing hitamkan orang lain. Termasuk ketika anak kita bermasalah, tolong jangan hanya dicerca kesalahan kepada anak-anak, tapi inni kuntu minadz zalimin. Apa salahku ya Allah? Dan ternyata 3 perkara ini mengundang keajaiban jemaah sekalian. Kita buktikan menurut keterangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentang iman kepada Allah. Coba lihat di surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman,
ai bi makna asyirk, selalu menjaga imannya murni, la ilaha illa anta, benar-benar murni imannya kepada Allah. Ulaika lahumul amnu, coba, itulah orang-orang yang pasti mendapatkan keamanan dalam hidupnya. Mau difitnah, mau dizolimi, mau ditipu, mau di apapun namanya, tetap dia aman. Aman artinya tidak terhina, tidak dirugikan. Aman. Allahu Akbar. Apapun persoalannya, ujung-ujungnya aman. Coba. Wahum muhtadun, dan yang paling penting, dia selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata orang yang semakin bagus imannya, hidupnya semakin aman. Dan berarti penampilannya membuat aman orang-orang di sekitarnya. Tolong dicatat. Yang bagus tauhidnya, pasti akhlaknya itu membuat aman orang-orang di sekitarnya. Kan aneh kalau dia hanya memikir dirinya. Artinya kalau dia merasakan hubungan dengan Allah, dengan tauhidnya yang tinggi, dia merasa aman, pasti dia akan mengamankan orang lain, menjaga harga diri orang lain, menjaga martabat saudaranya, dan seterusnya. Subhanallah. Jadi keindahan hidup itu memang bersama orang-orang yang beriman. Hidup aman selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jaminannya jemaah sekalian. La ilaha illa anta. Dan memang tahlil itu adalah ucapan yang paling inti dalam hidup seorang hamba. La ilaha illallah. Bukti intinya adalah sampai Rasulullah menjamin siapa yang mengucapkan tahlil di akhir ayatnya, dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Ini bukan persoalan hafalan, karena memang menyatu dalam dirinya. La ilaha illallah. Secara singkat jemaah sekalian, agar semakin mantap tahlil kita, ingat-ingat kata-kata ilah dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang ma'al mahbub, yang dicintai. Yang kedua, ilah itu adalah al-matbu', sesuatu yang diikuti. Yang ketiga, al-ilah adalah al-madhmum, al-marhub, sesuatu yang ditakuti. Dan yang keempat, al-marghub, yang sesuatu yang diharapkan, itu ilah. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha, tidak ada yang kucintai dalam hidupku, tidak ada yang aku taati dalam hidupku, tidak ada yang aku harap-harapkan dalam hidupku, tidak ada yang aku takuti dalam hidupku, kecuali cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah iman yang dijamin mendatangkan apa tadi? Al-amnu, keajaiban. Meskipun dia digoncang, dibenturkan, subhanallah. Apa istilahnya itu? Hidupnya militans, bukan meletans atau muletan atau mulutan tok, ya, mulutnya saja. Tapi militansi. Mas sekarang bahagia. Singkat, yang kedua, tasbih. Tolong diingat ini. Jadi walaupun kita hitung, waduh, apa artinya saya berdoa kok gini jadinya? Saya juga baik akhlak kok gini? Ada kecenderungan, ada ya mungkin istilahnya walaupun 1.000.000% Allah nggak adil ini. Itu bohong, jangan-jangan palsu, dihormati. Misalnya kita tidak boleh sedikit pun senoktah saja menuduh Allah tidak mendengar doa kita. Termasuk yang sekarang di Gaza, mana Allah? Seolah menyalahkan Allah Subhanahu.
Tapi sebagai orang beriman, syahidnya saudara kita itu kemuliaan. Sehingga moto hidupnya orang beriman kan ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Bukan kehinaan atau desain, itu yang dicari. Yang bermasalah adalah yang mendukung Zionis, yang tidak berdoa untuk saudaranya, menuduhnya apa kemarin itu Syiah. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Astagfirullahaladzim. Ya, Husain Gaza yang di Indonesia, yang selama hidup di Gaza itu nggak pernah ada satu orang Syiah pun ada di sana, nggak ada label Syiah satu pun nggak ada. Astagfirullahaladzim. Saudara kita yang berjuang di fitnah, na'udzubillahi min dzalik. Baik teman-teman semua jemaah sekalian, yang perlu kita ingat satu ayat saja. Ini yang penting jemaah sekalian, agar kita semakin bersih dari suudzon kepada Allah. Karena hidup kita penuh dengan persoalan yang sering membuat kita merasa dirugikan ataupun merasa dizolimi. Tapi bukan Allah yang kita salahkan, ya. Surah Yunus ayat 44. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Ya Allah. Sungguh, pakai huruf taukid ya. Sungguh Allah itu tidak pernah menzolimi manusia sedikit pun. Tetapi manusialah yang menzolimi dirinya sendiri. Tolong dicatat. Kata Allah mengatakan bukan Allah tidak menzalimi orang muslim, bukan, tapi manusia. Hatta si setan Yahu itu Allah tidak pernah menzaliminya. Bayangkan, nggak pernah menzalimi, tapi dia menzalimi dirinya sendiri. Saya yakin hatinya itu sudah tahu dia tuh orang yang garang, yang bengis, tahu dia. Tapi memang tamaknya kepada dunia mengalahkan dia. A'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian bahagia, orang kafir, orang paling bejat Allah tidak pernah menzaliminya, apakali seorang muslim. Itu logikanya. Orang muslim yang tidak pernah sholat Allah tidak menzaliminya, apalagi jamaah subuh salam yang rajin jamaah. Kan begitu. Orang muslim yang rajin jamaah tapi pelit, misalnya pelit, Allah nggak pernah menzaliminya. Apalagi jamaah subuh salam, ada jamaah rajin berinfak lagi. Jadi apapun persoalannya tetap tidak boleh sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah menuduh atau suudzon sedikit pun kepada Allah. Langsung kita istighfar saja. Kalau ada godaan-godaan itu kita tepis jemaah sekalian. Dan puncaknya jemaah sekalian bahagia. Ya Allah, kenapa kita tidak boleh suudzon tapi tasbih kepada Allah? Karena Rasulullah menjamin ana inda zonni abdi in khairan fa khair wa in syarran. Coba Anda bisa bayangkan hadis kudusi kan, aku ini indah itu selalu bersama, dekat sekali dengan prasangka hambaku. Jadi kalau bagus prasangkanya, kata Rasulullah menyampaikan hadis kudusi, khair yang terjadi. Tapi kalau buruk, buruk yang terjadi. Maaf, contoh kecil jemaah sekalian ya. Anak kita ini, sudah katakan banggil dablek, talagati, wah sudah pusing. Tolong di hati jangan pernah mengatakan anakku ini bahaya masa depannya. Jangan pernah nyampaikan itu. Allah ngikuti nanti prasangka kita. Tetap pasti insya Allah ada saatnya anakku jadi baik. Nah itu Allah ikuti itu. Nah lebih baik lagi kalau kita mengatakan dasar kamu anak masa depan suram. Jangan diucapkan. Masih di sini aja Allah ikuti, apalagi diucapkan. Kamu ini udah tidak boleh mas kalian. Ya termasuk kepada teman-teman kita yang lain. Oke. Keajaiban terjadi kalau kita la ilaha illa anta subhanak. Penutup, inni kuntu minat zalimin. Kita selalu sadar untuk memperbanyak istighfar dan taubat kita. Kenapa jemaah sekalian? Ajaib. Istighfar itu memang mengundang keajaiban, sesuatu di luar nalar kita jemaah sekalian. Tuh, nggak percaya ya? Buka surah Nuh ayat 10, 11, 12. Subhanallah.
Langsung ini ajaran dari seorang Rasul langsung kepada pengikutnya. Kalau sampaikan, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku pesankan kalian untuk selalu beristighfar kepada Rabb kalian karena Allah Maha Pengampun. Perhatikan baik-baik. Setelah kata-kata ghafara, ada ayat yang menjadi buahnya. Dan menariknya, maaf ya, tidak ada kata-kata fa. Ingat ya, fa atau summa. Kalau ada kata-kata fa itu maka, itu ada waktunya. Maka mungkin setelah 10 menit, setelah 10 hari itu maka berikutnya. Dan yang kemudian summa, kemudian, ya. Itu lebih lama lagi jemaah sekalian. Tapi Allah mengatakan langsung yursilis sama alaikum midrara. Allah turunkan hujan deras yang tidak berbahaya. Midrar itu hujan deras yang tidak berbahaya. Jadi mencegah banjir apa? Tolong memperbanyak istighfar dan taubat. Yang kedua, wa yumditkum bi amwal, diperbanyak hartamu. Coba. Itu gamblang. Diperbanyak hartamu. Artinya ekonomi kamu itu gampang. Wa yumditkum bi amwal wa banin, anakmu juga bisa jadi banyak. Yang berhasil punya anak banyak beristighfar, yang mau nambah anak banyak istighfar. Langsung senyum-senyum semua, pantesan nih Pak Ustadz banyak anaknya. Jadi selain banyak anak, maksudnya adalah perkembangannya soleh. Itu. Jadi kalau kita ingin anak yang soleh perkembangannya, tolong bapaknya, ibunya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anhara. Akan ada kebun-kebun subur, di sana ada sungai-sungainya. Itu keajaiban bagi orang yang banyak beristighfar, yang terangkum dalam ucapan apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini pada teduk-teduk nih bingung atau yakin? Bingung atau yakin? 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 Selamat hidup dengan penuh keajaiban. Dengan doanya Nabi Yunus, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.